Perkenalkan, kami dari PT Cornas Sejahtera, kelompok 1 kelas D, akan membahas hasil implementasi infrastruktur server berbasis Linux untuk layanan website, DNS, FTP, dan backup terjadwal. Namun sebelum masuk pada pembahasan, mohon izin untuk memperkenalkan tim dari PT Cornas, yaitu yang terdiri dari saya, Ibtu Tangkas Agus Yukita dengan 3 digit Imakir 022, kemudian Imadi Gede Arya dan Labaraja Putra dengan 3 digit Imakir 070, kemudian Adika Setia Dharma Susilo dengan 3 digit Imakir 088, kemudian Iketut Cahya Tirta Dharma Putra dengan 3 digit Imakir 118, kemudian Yande Pramanestika Pradeva dengan 3 digit Imakir 125. Adapun pokok pembahasan kami pada video kali ini meliputi yang pertama config virtual machine 1, kemudian virtual machine 2, dan FTP server, kemudian config Apache 2, kemudian config Band9, kemudian config WordPress, SQL, backup, dan protect. Yang terakhir yaitu pembuktian ping, open web, transfer, dan backup. Dalam pengaturan ini, kami menggunakan VirtualBox untuk membuat virtual machine, yaitu virtual machine pertama Ubuntu Linux dan virtual machine kedua yaitu Kali Linux, dengan tujuan adalah untuk menghubungkan kedua virtual machine tersebut dalam satu jaringan yang sama untuk mendukung berbagai fungsi dan pengujian. Untuk langkah-langkah konfigurasi jaringan itu dilakukan yang pertama konfigurasi mesin Ubuntu, dan kedua itu pada virtual machine Kali Linux. Baik, mari kita konfigurasikan pada virtual machine Ubuntu terlebih dahulu. Kita lihat settingan konfigurasi pada virtual machine Ubuntu. Sebelumnya di sini terdapat spesifikasi dari virtual machine yaitu Ubuntu Linux yang terdiri dari untuk memorinya itu 4 GB, kemudian dengan 4 prosesor, kemudian terdapat video memori itu 16 MB, kemudian untuk USB-nya itu 0 HCL, kemudian untuk device filternya itu 0 aktif. Nah, kemudian untuk selanjutnya mengenai mungkin langsung saja kita bisa masuk pada konfigurasi pada Ubuntu. Tolong masukkan perintah pada terminal sudo nano /etc /netplan /01 trip ya. Oke. Nah, perintah ini untuk membuka file konfigurasi netplan untuk mengatur alamat IP pada antarmuka jaringan. Oke, di sini user dapat mengedit atau mengubah pengaturan jaringan seperti IP, gateway, dan juga DNS. Di sini terlihat network yang dimana menunjukkan bahwa file tersebut berisi pengaturan jaringan dengan version 2, menandakan bahwa file konfigurasi ini menggunakan sintaks versi 2 dari netcam. Kemudian ada renderer network D, ini menunjukkan bahwa sistem menggunakan sistem D, network D sebagai pengelolaan jaringan. Kemudian ada Ethernet. Pada bagian ini menunjukkan bahwa pengaturan jaringan berlaku untuk antarmuka Ethernet. Kemudian INP 0S3, ini adalah nama antarmuka jaringan Ethernet yang akan dikonfigurasikan. Kemudian ada address, bagian ini menentukan alamat IP statis yang akan diberikan ke antarmuka jaringan. Di sini antarmuka INP 0S3 diberikan alamat IP statis yaitu 192.168.56.10//24, yang dimana IP 192.168.56.10 adalah alamat IP-nya. Kemudian 124 adalah subnet max yang setara dengan 255.255.0 yang menunjukkan bahwa jaringan ini berada dalam rentang 192.168.56.0 hingga .255. Kemudian untuk langkah selanjutnya mungkin bisa disimpan konfigurasi yang telah dilakukan dengan cara Ctrl plus U di editor nano, kemudian tekan enter. Oke, langkah selanjutnya mungkin diterapkan konfigurasi netplan menggunakan perintah sudo netplan apply play maksudnya.
Nah, perintah ini akan menerapkan perubahan konfigurasi yang sudah dibuat di file netplan. Oke. Jadi untuk virtual machine pertama sudah di setup. Selanjutnya mari kita setting untuk virtual machine yang kedua, yaitu Kali Linux. Mungkin bisa diperlihatkan dulu untuk spesifikasinya. Ini merupakan spesifikasi dari virtual machine Kali Linux. Di sini dengan memori 4 GB dengan 4 prosesor, kemudian dengan boot order itu floppy. Ini juga video memorinya itu 16 MB, kemudian grafik controller itu FMSFGA. Di sini untuk name-nya itu Kali Linux, untuk operating systemnya itu Ubuntu 64 bit. Kemudian untuk start port-nya itu Kali Linux FDA itu normal 20 GB nya. Kemudian untuk host driver-nya itu default. Kemudian untuk network-nya itu Intel PR Pro /1000 MT desktop dan selanjutnya. Kemudian untuk USB itu menggunakan 0HC dan EHC. Mungkin bisa dilanjutkan untuk bagian konfigurasinya. Sini mungkin bisa dituliskan script konfigurasinya, yaitu sudo dhclient sudah, kemudian eth0. Pada script ini akan meminta alamat IP secara otomatis dari server DHCP untuk antarmuka jaringan ETH. Nah, jika DHCP tidak diinginkan, karena kami juga sudah menggunakan alamat IP statis, maka bisa dilanjut ke langkah berikutnya. Mungkin tolong dimasukkan script sudo IP add r 192.168.56.100/24 dev eth0. Nah, script ini akan menambahkan alamat IP 192.168.56.100 dengan subnet max yaitu /24 antarmuka jaringan ETH0. Perintah ini memastikan antarmuka ETH0 memiliki alamat IP statis yang berada dalam jaringan 192.168.0/24. Oke, kemudian tolong input script sudo IP route add default via 192.168.56.1. Script ini akan menambahkan default gateway dengan IP 192.168.56.1. Perintah ini memungkinkan perangkat untuk mengarahkan lalu lintas jaringan yang tidak ditunjukkan ke subnet lokal, misalnya ke internet melalui gateway ini. Nah, setelah melalui serangkaian langkah konfigurasi, kini kedua virtual machine yaitu virtual machine Ubuntu dengan IP 192.168.56.10 dan juga virtual machine Kali Linux dengan IP 192.168.56.100 telah berhasil terhubung dalam satu jaringan yang. Selanjutnya, sebagai pembuktian, coba kita tes koneksivitasnya. Misalkan kita akan lakukan ping pada alamat IP virtual machine kedua dari IP virtual machine kedua ke virtual machine pertama. Tolong masukkan script ping 192.168.50. Ya. Oke, di sini terlihat ping berhasil, menandakan bahwa konfigurasi dari virtual machine sudah benar. Selanjutnya mari kita konfigurasikan next step yaitu FTP server. Dalam konfigurasi FTP, server perlu melakukan instalasi FTP server yaitu FPS FPD terlebih dahulu. Jika sudah, selanjutnya konfigurasi file pada vstpd yaitu .conf. Tolong input script sudo nano
etc slash vsf tpd dot conf. Nah, di sini terlihat hasil setup dari mulai dari pengaturan dasar dan sebagainya. Di sini pengaturan dasar yang diperlukan hanya dari listen itu dengan yes, artinya FTP server diatur dengan, untuk berjalan dalam mode standalone, berdiri sendiri dan mendengarkan koneksi. Kemudian untuk listennya itu listen IP v6 itu no, yang dimana artinya server hanya mendengarkan protokol IPv4 bukan IPv6. Kemudian terdapat juga pengaturan user itu anonymous underscore enable itu no, yang dimana akses anonymous tanpa login itu dinonaktifkan untuk alasan keamanan. Kemudian ada local underscore enable itu dieskan, yang dimana mengizinkan login pengguna lokal atau user yang terdaftar di dalam sistem Linux. Kemudian write enable itu yes, dari mana ini mengaktifkan izin untuk operasi tulis, misalnya menghapus, upload file dan sebagainya di FTP server. Kemudian ada juga pengaturan directory sini dengan local underscore umex dengan 022 ini menentukan umex untuk file yang diunggah. 022 itu berarti file akan memiliki izin default 755 atau rwxr strip xr strip x. Kemudian ada juga pengaturan logging. Di sini xverlog underscore enable itu di-yes-kan. Kemudian ada verlog std dengan underscore format itu di-yes-kan juga. Dan selanjutnya juga ada xverlog underscore file ini juga yang dimana /var /log /sftpd .log. Dan ini disimpan di var /log /vsftpd.log. Kemudian terdapat juga pengaturan koneksi seperti yang tampil pada monitor. Nah, selanjutnya setelah saya melakukan set pada FTP, belum melakukan restart pada layanan FTP agar pengaturan baru diterapkan. Mungkin untuk mempersingkat durasi untuk script ini tidak perlu dijalankan. Mungkin dari pembahasan saya sudah cukup. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Cahaya. Untuk Cahaya dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Kenalkan kembali, saya Cahaya. Kita akan melanjutkan penjelasan tentang bagaimana kita mengkonfigurasi untuk Apache. Oke, mungkin yang pertama itu kita akan menjalankan sudo apt update, yang dimana itu untuk memperbaharui indeks paket lokal. Coba kita tunggu terlebih dahulu. Bisa dilihat untuk paketnya itu paket up to date. Mungkin akan kita lanjutkan untuk penginstalan paket Apache. Kita di sini memasukkan script yaitu sudo apt install Apache 2. Enter. Oke, di sini untuk menginstal paket Apache akan kita gunakan untuk pembuatan server. Nah, oke, setelah itu akan kita lanjutkan ke konfigurasi firewall-nya, dimana kita di sini karena kita perlu mengkonfigurasi SSL untuk server kita dalam. Nah, kita ini ingin mengizinkan lalu lintas pada port 8. Nah, di sini untuk mengizinkannya kita menggunakan script yaitu sudo fw allow petik 1 Apache. Petik bisa di-enter. Nah, ini karena sudah kita izinkan, ini sudah langsung step.
Setelah itu mungkin kita bisa lihat untuk statusnya apakah sudah diizinkan atau belum, itu dengan sudo fw status. Nah, di sini bisa kita lihat kalau sudah untuk Apache itu sudah kita allow ya. Mungkin akan kita lanjutkan ke bagian memastikan Apache-nya itu sudah berjalan atau belum. Nah, di sini kita memeriksa dengan sistem init sistem D untuk memastikan layanan itu sedang berjalan. Itu sudo sistem ctl status Apache 2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebagaimana dikonfirmasi ini layanannya itu telah berhasil. Nah, namun kita di sini untuk menguji apakah ini memang benar-benar kita satu laman dengan cara kita memasukkan IP address server ke dalam ke dalam sini itu server IP kita ya, itu 19. Kita bisa lihat ini 192, kita buka 168 5610. Ini bisa kita lihat ini sudah ada ya. Nah, sekarang kita akan membuat directory dulu untuk ketiga subdomain yang akan kita gunakan. Yang pertama itu dari sudo mkdir itu untuk directory /file /www /html /site1, yang dimana ini untuk membuat dari directory yang akan kita gunakan sebagai subdomain nanti. Mungkin bisa diambil. Nah, ini karena tadi sudah kita buat, itu kita akan menggunakan 3 subdomain, yaitu site1, site2, dan site3, dan mungkin bisa diulangi saja untuk untuk perintahnya, karena ini sudah ada semua, karena tadi kita sudah membuat, ini dia akan memunculkan create directory sudah ada. Nah, setelah itu kita ini biar Apache-nya itu menyajikan konten yang memang kita inginkan, yang kita perlu, itu kita tadi kan kita sebelumnya itu seharusnya kita sudah membuat WordPress-nya. Mungkin nanti akan dijelaskan untuk pembuatan WordPress-nya oleh teman-teman. Nah, di sini kita akan menyambungkan untuk WordPress-nya dengan server dengan cara sudo noto /etc /apache 2 /site sites available /site1 titik PKD Cekmas titik WordPress titik com titik conf. Di sini untuk WordPress-nya karena kita sudah buat ya, makanya jadinya kita tinggal memasukkan untuk domainnya, linknya lah. Ini bisa kita lihat. Setelah itu bisa di enter tikus. Setelah itu mungkin kita akan menonaktifkan default config-nya dan aktifkan bekas dengan komen A2 inside, itu di mana sudo A2 inside site1. Di sini langsung kita memasukkan URL-nya site1 PKD Cekmas titik WordPress titik com. Di sini karena kita akan bisa ganteng. Di sini karena sudah kita masuk, dan mungkin kita bisa ulangi lagi untuk site 2 dan site 3. Ini untuk memasukkan setiap subdomain yang kita butuhkan.
sekarang seharusnya Apache itu sudah menyajikan dengan nama. Sekarang untuk mengujinya kita bisa langsung ya buka di laman web, yaitu tadi ini kan kita sudah masukkan site 1 bktjournals.com. Itu tinggal dimasukkan saja, bisa dibuka ke Firefox. Oke, kita cek di sini mungkin coba site 1 dulu, site 1 titik bktjournals titik wordpress.com. Oke, mungkin bisa di wordpress. Nah, ini sudah berjalan ya sesuai dengan yang kita ingin. Mungkin bisa dicek juga di set 2 dan set 3-nya. Maka memang sudah berjalan. Oke, di sini juga sudah ya. Itu bisa dilihat dari perbedaannya itu di pojok kiri atas itu ada tulisan untuk ini set 4. Oke, mungkin selanjutnya kita akan mengkonfigurasi HTML access dan setiap directory site WordPress-nya. Mungkin kita konfigurasi config.php terbaru dan di sini dengan cara define sini kita akan konfigurasi dari db db-nya apa segnya apa, passwordnya apa, dan dari db host-nya apa juga. Setelah kita konfigurasi untuk semua, mungkin akan kita lanjutkan untuk setelah diulangi kan ketika sign-nya bisa di tag. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan aktivasi rewind dengan merestart Apache-nya dengan cara sudo a2nmod rewind. Sudah. Dan mungkin selanjutnya sudo system.ctl start. Mungkin sekian saja untuk penjelasan konfigurasi dari Apache. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya untuk belajar. Kita silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, perkenalkan kembali saya Iman Gede Arya Murja Putra dengan NIM 3 digit terakhir 070 akan menjelaskan mengenai pembuatan WordPress dan juga setting dari DNS bind 9-nya. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan mengenai settingan atau konfigurasi dari Apache 2. Namun konten-konten yang sebelumnya tampil itu seharusnya sebelumnya di setting lebih dahulu karena kita sudah setting, jadi kita coba menjelaskan kembali apa yang sudah kita setting. Yang pertama, kita coba instalasi dulu untuk WordPress-nya dengan menggunakan wget wordpress.tar.gz. Jadi ini kita ngambil dari link WordPress-nya wps wordpress.org/wordpress.tar.gz. Jadi ini nanti ngambil file yang udah gini yang ada dari WordPress yang disediakan. Jadi
karena kita udah menyalakannya, kita nggak perlu menyalakannya. Kemudian nanti setelah itu dapat filenya, jadi kita akan melakukan unzip seperti itu menggunakan kata kunci tar. Jadi kita menggunakan sudo tar min x z v. Kemudian tadi yang kita ambil direktorinya /tmp/wordpress .tar.gz, kemudian kita copy bawa ke file directory di penyimpanan kita /var/www/ jadi kita nyimpannya di 3 ya, berarti kita buat 3 kali, jadi di html/site1 seperti itu. Nanti kita buatnya seperti itu, nanti akan muncul file WordPress-nya seperti itu. Di dalam site 1 nanti bakal ada folder WordPress seperti itu. Kita enter ini, maka muncul seperti itu. Kita ulangi juga untuk site 2 dan site 3 karena saya sudah membuat, jadi kita nggak perlu membuat lagi. Kemudian kita lakukan owning kepemilikan agar bisa digunakan oleh user lokal di sini. Kita masukkan perintah sudo chown -r, kemudian www.data kedua www-data. Jadi kita mengambil user www-data dan grup www-data, kita gantinya untuk di directory var www.tml site 1. Nah, itu masing-masing tergantung kita lakukan untuk 3 kali ya, site 1 dan site 2 dan site 3 seperti itu. Kita nggak perlu lagi karena kita udah melakukannya. Kemudian nanti akan muncul setup, kita diarahkan. Nanti setelah itu nih, coba kita lihat untuk di hasilnya di var www.tml. Nah, ini ada site 1, site 2, site 3 seperti itu. Nah, untuk itu di dalam site 1 ini ada folder WordPress. Di dalam folder WordPress ini nanti ada yang namanya wp-admin. Mana dia? Folder wp-admin. Nah, seperti itu. Di sini nanti ada index PHP-nya atau nah, kita akan buka konfigurasi semuanya di sana. Konfigurasi untuk ya, jadi kita bukanya seperti ini. Site 1, buka webnya yang kita setting. Lagi kita kasih /WordPress gitu. Ditambahkan wp admin untuk mendapatkan. Nah, harusnya kalau pertama kali menginstal nanti ada konfigurasi untuk akun-akunnya, atau misalnya kalau udah konfigurasi ada loginnya seperti itu, login untuk masukkan username dan passwordnya. Karena kita udah melakukannya, maka muncul dashboard seperti ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan postingan, media, halaman, komen, tampilannya segala macam kita bisa atur di WordPress-nya. Jadi kita sebelumnya sudah menambahkan 3 postingan. Yang pertama 2 di awal merupakan ya postingan dummy aja, mengambil dari berita-berita agar bisa nanti terlihat kontennya. Kemudian postingan yang atas yaitu postingan untuk ini, untuk menampilkan data diri kelompok kami. Nah, seperti itu. Kemudian ini postingan yang kami setting, tambahkan judul, tambahkan gambar. Nah, itu kami juga lakukan di site 2 dan site 3 ini, dan juga ini. Kami juga mengatur di appearance-nya, mengatur temanya, customize di temanya. Nah, kami mengatur di sini, kita tambahkan keterangan site 1 untuk kelompok D1 seperti itu. Kemudian nanti blog-blog yang atau postingan yang kami buat di post itu akan muncul di sini seperti itu. Nah, untuk site 2, site 3 juga seperti itu.
tampil seperti ini sesuai dengan postingan-postingannya. Kemudian juga di slide 3 muncul seperti ini ya, sama seperti dengan data yang kita tambahkan di postingan-postingan sebelumnya. Mungkin Anda bisa menambahkan sesuai dengan keinginan apa aja isi-isi dari webnya, tapi untuk kita keperluannya hanya segitu untuk menampilkan data kelompok dan juga tampilan-tampilan ya tambahan aja. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi dari Bind 9. Kita balik ke terminal lagi. Bind 9. Kemudian selain Bind 9 kita perlu utility lainnya, Bind 9 utils dan Bind 9 desktop. Nah, ini karena udah keinstall munculnya seperti ini ya, karena udah terinstall munculnya seperti ini. Oke, kemudian kita lakukan konfigurasi. Jadi dia di file bind itu akan otomatis ada file name conf option seperti itu konfigurasi dari nama-nama untuk DNS nya. Kita coba tekan perintah sudo nano untuk membuka filenya. name.conf.option seperti itu. Nah, di sini kita tambahkan di bagian paling atas ini kita tambahkan ACL trusted. Kita menambahkan IP yang kita gunakan 192.168.56.10 itu adalah IP dari servernya. Kemudian ini juga 192.168.56.11 IP dari Linux seperti itu ya. Kita tambahkan juga di settingan forwardernya untuk IP 88.8.8.8 serta 8.8.4.4 seperti itu. Kita juga konfigurasi untuk IPv6 nya listen on v6 any, kemudian DNS select validation nya auto, kemudian listen on di port ini seperti itu, dan hello query nya any ya. Kami melakukan konfigurasi seperti itu. Kemudian kita lakukan konfigurasi untuk di lokalnya mirip, cuma ganti optionnya di lokal. Nah, di sini kita menambahkan zona-zona dari website yang kita gunakan. Nah, di sini ini masternya ini untuk base-nya karena BKD-Cornas. Semua site kita belakangnya ada bkdcornas.wordpress.com. Kita tambahkan untuk zonanya ini mengarah ke file etc/bind/db.bkdcornas.wordpress.com. Nanti kita akan tampilkan itu konfigurasi bagaimana. Kemudian untuk setiap situsnya juga kita atur, tambahkan site 1, kemudian mengarahnya ke site 1 ini bkdcornas.wordpress.com begitu. Kita tambah juga load transfernya sesuai dengan IP server kita lakukan juga untuk site 2 dan site 3 seperti itu. Dan juga kita tambahkan zona terbaliknya. Ini karena IP kita 192.168.56.10 kita tambahkan untuk zonanya kembali seperti itu. Kemudian nanti mengarah ke file db 192. Baik, sesuatu kita tampilkan dari dulu file ini isi bind db.bkdcornas.wordpress.com. Kita akan mengarah ke sana, buka file foldernya /etc/bind. Di sini akan tampil apa aja filenya. Kita buka yang ini bkdcornas ini dengan mengetikkan perintah sudo nano db bkdcornas.wordpress.com. Nah, di sini kita mengatur TTL-nya dengan 604.800, kemudian header infonya kita atur seperti ini.
Kemudian name servernya kita atur untuk default ini, kemudian untuk site recordnya di site 1 kita setiap IP-nya kita atur untuk nangkap semuanya, site 1, site 2, site 3 seperti itu. Kita coba buka yang lain untuk DB 192 terlebih dahulu. Nah, ini juga sebenarnya mirip konfigurasinya, gunakan webnya dan juga rootnya, kemudian name servernya, kemudian ambil reverse pointer record, gantung portnya ini 10, 20, 30 seperti itu. Kemudian kita setting satu persatu. Di sini ada yang DB1, DB2, DB3 nya seperti itu. Nah, dilihat konfigurasinya karena ini per satuan, jadi kan tadi secara keseluruhan ini untuk satuannya, jadi kita ngaturnya untuk site 1 seperti itu. Untuk site satunya kita atur juga aksesnya untuk www dan FTP nya, portnya ke servernya ini 192.168.5610, dan NS nya dan servernya yaitu ini site 1 www.bkdcornas.wordpress.com. Lakukan hal yang sama untuk yang site 2 dan site 3 sama. Kemudian kita atur zona depannya seperti itu. Di sini awalnya kita membuat folder di sini karena udah di etc bind, kita tinggal /zone seperti itu. Namun karena kita udah punya, kita perlu masuk saja ke ininya file folder zones ya. Nah, tampil mirip konfigurasi seperti tadi. Nah, ini untuk depannya seperti itu. Kita buka di set 1, set 2 dan set 3 nya seperti itu. Sudo nano. Mirip cuma khusus ini untuk di webnya aja, mengatur site-nya, untuk depannya mengatur rootnya dari arah seperti apa, dan name servernya apa, dan IP-nya berapa yang bisa diakses seperti itu. Untuk set 2, set 3 sama settingannya. Kemudian untuk yang DB mirip sudah kita tampilkan untuk yang DB. Di sini tambahan ada name server satunya, ya intinya nanti untuk setting name servernya seperti itu, dia bisa connect depan dan juga ke database seperti itu. Tambahan untuk recordnya menggunakan IP yang sama seperti itu. Lakukan juga untuk di site 2 dan site 3. Kemudian selanjutnya kita sudah selesai konfigurasi, maka kita dapat kembali ke directory utama dan kita lakukan pengecekan dengan perintah sudo name check on seperti itu. Nah, jika tidak ada muncul apa-apa, artinya konfigurasi kita lakukan sudah benar. Jika ada kesalahan, nanti dia ada muncul pesan di bawahnya, pesan singkat seperti itu. Nah, kita bisa sekarang cek zone masing-masing dengan melakukan sudo name check zone untuk mengecek zona yang kita telah setting tadi. Nah, di sini masukkan direktorinya, di direktori dari zonanya. Oke, jika muncul oke artinya udah benar. Kita coba untuk yang site 2 juga. Saya coba untuk yang site 3 juga. Nah, seperti itu. Karena dia sudah benar, nanti kita tinggal restart saja DNS-nya. Nah, kita sudo sistem CTL.
restart band 9 sorry. Nah, restartnya kemudian seperti tadi kita coba untuk memberi aksesnya dulu. Nah, karena dia sudah ada aksesnya, maka di skip skipping adding existing rules seperti itu. Karena kalau sudah ada. Baik, mungkin sekian dari saya untuk konfigurasi WordPress dan juga DNS. Akan lanjutkan oleh rekan saya Dika. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri sendiri lagi, saya Dika Setia Dharma Susilo dengan 3 digit NIM 088. Untuk bagian database kita menggunakan MySQL yang seharusnya diinstalnya sebelum setup WordPress dan juga Apache dan juga Bind, tapi penjelasannya sekarang. Untuk penginstalasi MySQL kita awali dengan sudah update untuk mengambil semua package yang mengupdate package-package Linux yang ada. Tapi karena sebelumnya sudah dilakukan maka nggak usah. Lalu dilakukan sudo apt install MySQL. Coba ditulis. Ya. Nggak usah di enter soalnya kan sebelumnya kita sudah menginstal MySQL. Nah, setelah menginstal MySQL kita mengerun MySQL dengan melakukan MySQL secure installation, di mana itu akan dimintain beberapa konfigurasi. Ya, yang pertama itu password validasi yang kita memilih yes dengan opsi low password policy, di mana kekuatan passwordnya tidak harus tinggi. Selanjutnya root passwordnya dengan kita mengeset passwordnya dengan password, lalu meremove anonymous user untuk menghilangkan user-user yang anonymous atau user yang tidak login, tidak bisa mengakses MySQL-nya. Lalu disallow root login remotely, di mana itu akan memberhentikan login root secara remote atau secara pokoknya di tempat yang bukan dalam root ya. Lalu remove test database untuk menghilangkan database test yang ada sebagai default dalam MySQL. Lalu mereload privilege table dengan opsi yes. Lalu selanjutnya kita men-setup database MySQL dengan sudo MySQL. Selanjutnya kita meng-create 3 database yang bernama WP Site 1, WP Site 2, dan WP Site 3. Tapi karena kami sudah membuat database-nya di kami, nggak usah di-create lagi, di show aja ya. Nah, itu bisa dilihat ada WP Site 1, WP Site 2, dan WP Site 3. Lalu selanjutnya kita juga membuat user baru bernama WP user at localhost. Bisa dibuat dengan create user ketik 1 WP user ketik 1 at ketik 1 localhost ketik 1 identified by password yang dituliskan. Kita menggunakan password yang yaitu password. Nah, user ini kita memberikan user ini semua privilege dengan cara ya ini error code ini karena sebelumnya kita setupnya password policy-nya medium, jadinya itu default settingnya medium, maka setiap kali kita mau masukin user baru mesti ubah-ubah dulu. Itu di skip aja gak apa-apa. Kita menggrant semua privilege ke user yang tadi dibuat itu dengan grant all privileges on bintang titik bintang itu nama user yang tadi.
Ini agar user yang tadi itu bisa berinteraksi dengan apapun dengan MySQL-nya. Lalu selanjutnya kita men-flush privileges-nya untuk nge-apply perubahannya. Lalu bisa di-exit. Nah, itu kan kita MySQL-nya kita membuat 3 database, yaitu website 1, website 2, dan website 3. Selanjutnya kita tadi yang bagian penjelasan WordPress, kita mengekstrak isi dari yang di-download dari website WordPress ke dalam directory di servernya, atau var www HTML site 1, site 2, dan site 3. Nah, itu dikoneksikan WordPress tersebut, yang site ketiga tersebut itu dikoneksikan dengan MySQL dengan cara menggunakan Apache, di mana sebelumnya tadi bagian yang sites available itu ada argumen mengenai document root, itu mengkoneksikan MySQL dengan WordPress-nya. Ya, sites available slash ya Apache 2 sites available. Coba lihat yang itu ya site 1.pkdcornas.wordpress.com.conf. Ya, itu kan ada tulisan directory dan document root. Nah, itu document root-nya itu mengarah ke directory yang di dalam server Ubuntu-nya. Nah, itu mengkoneksikan ke MySQL-nya. Selanjutnya mengenai settingan MySQL sudah selesai. Akan saya lanjutkan mengenai konfigurasi backup server. Bisa di sudo nano script backup server ya. Root apa namanya? Sudo nano root slash mana sih? WordPress_backup.sh. Nah, ini dimana isinya itu yang bagian pertama itu kita mengkonfigurasi variabel di mana backup directory-nya itu kita membuat directory bernama backup WordPress di dalam servernya, dan juga site directory-nya itu var www dan html yang itu yang berisi WordPress sebelumnya tadi. Lalu kita mengkonfigurasi variabel date, yang dimana date-nya itu akan digunakan sebagai nama file backupan. Lalu ada grup untuk backup user dan backup group, tapi kami tidak menggunakan. Selanjutnya selanjutnya itu kita menyimpan kredensial MySQL dengan aman dalam file konfigurasi dengan nama MySQL usernya root dengan passwordnya password. Nah, selanjutnya dengan variabel kredensial tersebut kita membuat file my.cnf sementara untuk menyimpan kredensial. Ya, kita membuat file tersebut dengan variabel tersebut, lalu kita mengatur izin file tersebut agar hanya bisa dibaca, dan selanjutnya kita membuat directory di backup directory dan date tadi itu kita membuat folder yang bernama date dalam directory backup directory.
Lalu selanjutnya kita memulai backup file WordPress untuk nge-log aja kalau operasinya sudah di mana gitu. Lalu kita menggunakan for each-nya itu, di mana kita akan melakukan kita akan membuat sebuah file archive yang bernama WordPress underscore terus nama site dengan file underscore tanggal star.gz atau format dari filenya pada tempat yang berisi site directory yang bernama site tersebut. Selanjutnya kita juga membackup database dari setiap situs. Kita melakukan MySQL dump, di mana kita mengambil data dari MySQL tersebut lalu memasukkan ke dalam kita memasukkan data tersebut ke dalam file, bisa ke kanan. Udah. Ya, file backup.tnf. Lalu selanjutnya kita menzipkan data-data yang kita ambil dari MySQL dump-nya ke dalam file yang bernama WordPress underscore nama site underscore db underscore tanggal .sql. Lalu selanjutnya karena step yang menggunakan kredensial MySQL-nya sudah selesai, kita menghapus file konfigurasi sementara tersebut yang tadi. Maka kita rm -f temp backup.tnf. Lalu selanjutnya kita menzipkan semua data yang di backup tadi ke dalam file zip yang bernama yang di tempat backup directory yang bernama tanggal backup.zip. Setelah menzip isi dari directory tersebut, kita menghilangkan isi dan directory tersebut, maka yang disisanya adalah file archive-nya. Lalu selanjutnya setelah menyelesaikan backup, kita mengatur kepemilikan dan izin agar user yang backup bisa mengakses file yang sudah di backup tersebut dengan menggunakan chmod dan juga chown. Lalu selanjutnya bagian bawahnya itu kita juga mencari file backup yang umurnya udah lebih dari 90 hari untuk dihilangin. Selanjutnya itu di echo lagi backup selesai pada tanggal yang ditentukan tadi sebelumnya. Itu mengindikasi kalau backupnya sudah selesai. Ya, itu sekian dari konfigurasi dari script backupnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cron tab-nya. Cron tab digunakan untuk men-run script yang tadi dijelaskan itu secara otomatis setiap hari Minggu pada jam 00, menit 00, dan detik 00. Bisa dibuka dengan sudo cron tab -e. Nah ya, turun ke bawah. Nah ini cron tab-nya itu di settingan biar akan men-run script WordPress underscore backup.sh dari root setiap hari Minggu jam 0, menit 0 pada hari di bulan apapun, tapi setiap hari Minggu. Lalu itu juga menlog setiap kali cron tab tersebut dijalankan, itu akan dilogkan, akan dibuat sebuah log bernama WordPress backup .log pada directory var log.
selanjutnya tadi sebelumnya saya belum menjelaskan mengenai directory backupnya bisa di back. Ya, sebelumnya kan tadi saya menjelaskan mengenai script backupnya, itu ada backup directory dan juga ya backup directory. Kita membuat backup directory-nya dalam backup slash WordPress dengan sudo mkdir backup slash WordPress. Ya. Nah, karena kita sudah membuat directory tersebut, maka ada message seperti itu. Tapi karena directory backupnya ada di tempat root gitu, maka bagi FTP agak sulit untuk mengaksesnya. Jadi kita membuat bind mount dengan cara awalnya kita membuat directory lagi, tapi dalam home slash mas cahyo kita bisa sudo mkdir home slash mas cahyo slash kita menamakan backup underscore WordPress. Ya, kita ya bisa di enter. Ya, ini WordPress underscore backup kembali. Ya, ini directory karena kita sudah membuat, kita ada message tersebut. Selanjutnya pada kedua directory tersebut kita melakukan chown untuk user Mas Cahyo secara rekursif. Selanjutnya kita melakukan bind mount dengan cara command sudo mount dash bind mount dash bind terus directory yang mau di bind yaitu slash backup slash WordPress. Lalu destinasi bindnya yaitu slash home slash mas cahyo slash WordPress WordPress underscore backup. Nah, ini bind mount-nya itu perannya itu sebagai kayak konektor biar di directory home itu ada folder yang bisa diakses oleh FTP untuk nge-redirect ke dalam directory backup slash WordPress. Nah, selanjutnya itu bisa gak usah di run aja, di Ctrl C aja. Lalu selanjutnya karena ini cuma nge-mount-nya sekali, kita juga mencetak mana yang kali terlihat itu kita selalu ada cara menggunakan settingan fstep, bisa dibuka sudo nano slash etc slash fstep. Ya. Nah, ini bisa dilihat ada bind mount backup slash WordPress yang dibind ke home mas cahyo WordPress underscore backup. Ya, sekian dari penjelasan mengenai SQL, script backup dan juga cron tab-nya. Selanjutnya bisa dilanjuti dengan rekan saya yaitu Yandi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian dari servernya. Nah, pertama itu ada di sini sebelumnya perkenalkan kembali saya Yandi Pramanesti Kapradeva dengan 3 digit NIM akhir 125. Nah, di sini ada beberapa pengujian, yaitu 4 pengujian, yang dimana yang pertama itu ping ke server, yang kedua itu open web, yang ketiga itu transfer file,
via FTP, dan juga yang keempat itu ada backup data. Nah, yang pertama itu ping ke server. Di sini kita akan menguji konektivitas ke server, yang dimana kita bisa menuliskan scriptnya ping dengan IP servernya. Satu 192.168.56.10. Nah, ini sudah menandakan ping berhasil. Baik, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke untuk open web atau mengakses web servernya dengan cara kita menuliskan HTTP, yaitu IP server dari webnya, itu 92.168.56.10. Baik, di sini menandakan bahwa web bisa diakses dengan baik. Nah, selanjutnya itu kita akan transfer file via FTP. Nah, di sini kita akan menuliskan scriptnya. Sebelumnya, dan FTP ini digunakan untuk mengupload atau mengunduh file dari servernya. Yang pertama itu kita tulis scriptnya, yang mana FTP, dan dilanjutkan dengan IP servernya. Password, login. Oke, kita lihat filenya. Baik, di sini saya lanjutkan. Maaf, baik, di sini kita akan coba untuk transfer file menggunakan FTP, yang mana kita akan mengambil file terlebih dahulu, yang dimana kita akan menuliskan perintah get nama file yang akan kita ambil. Kita akan mengambil file foto Mas Cahyo. Baik, kita cek. File telah disimpan. Kemudian kita akan coba untuk perintah put, yang mana untuk mengupload file. Kita coba put underscore nama file. config.sa. Baik. Nah, file telah dapat ditransfer. Nah, untuk backup akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, izin men-showcase mengenai backupnya. Bisa keluarin dari FTP-nya. Ya, balik ke Ubuntu. Kita akan men-run script backupnya, yaitu menggunakan sudo root / backup WordPress backup.sh.
wordpress_backup.sh. Ya. Nah, ini memulai proses backupnya. Ya, ini menzip isi dari backupnya itu. Lalu kita bisa lihat lewat file manager aja hasil dari backupnya. File manager bisa diubah ke settingan details kan, kanan atas sebelah minimize. Oh, boleh, properties juga boleh dah. Ya, itu backupan yang terakhir, yaitu tanggal hari ini jam 23.14. Kita juga ada contoh backupan yang kita lakukan pada hari Minggu jam 12.00 itu. Itu zipannya. Kalau zipannya kan kita berkompres sekarang. Lihat dari contoh itunya aja, contoh directory-nya aja, kapan di last modify aja. Lihat di properties. Ya, ini contoh dari backupan yang kita lakukan pada tanggal minggu sebelumnya, itu pada jam 12.00 menit 00. Yaudah, sekian dari showcase backupnya. Bisa dilanjuti dengan rekan saya untuk penutupan. Baik, demikianlah pembahasan dari hasil implementasi infrastruktur server berbasis Linux untuk layanan web, DNS, FTP, dan backup terjadwal. Mohon izin untuk menyampaikan sebuah pantun yang sekaligus akan menjadi penutup pada pembahasan video kami. Burung pipit ada di sawah, burung nuri ada di Jawa. Mohon maaf kalau ada salah, namanya juga manusia. Baik, sekian dari PT Corda Sejahtera. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.